Dalam satu sak urea ini terdapat 46% kandungan nitrogen. Tapi tak ada seorang pun yang pernah menanyakan tentang kandungan 54% sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, tolong dibantu saudaraku untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah membantu. Selanjutnya, terlebih dahulu Bapak-bapak akan saya ajak untuk mendengarkan suatu keterangan tentang bahayanya pupuk kimia. Ini dicontohkan dengan pupuk urea. Nanti kita analisa bagaimana menetralisir pupuk kimia ini supaya tidak berbahaya, supaya di lahan bapak-bapak tidak berbahaya. Ini bisa kita tanggulangi. Jadi sebelumnya silahkan dengarkan dulu penjelasan tentang bahayanya urea. Kita semua mengenal pupuk urea, bukan? Dalam setiap kemasan urea tertulis komposisi nitrogen yang terkandung di dalam satu saknya. Umumnya jumlahnya adalah 46%, betul? Yang artinya dalam satu sak urea ini terdapat 46% kandungan nitrogen. Tapi tak ada seorang pun yang pernah menanyakan tentang kandungan 54% sisanya. Dan tak ada satupun instansi pertanian atau produsen pupuk yang pernah menjelaskan tentang ini. Saya akan menjelaskan ini kepada Anda. Berikut adalah komposisi komplit dari pupuk urea yang beredar di pasaran yang saya ambil dari Carey Institute of Ecosystem Studies. Kandungan nitrogen sebesar 46%. Kemudian kandungan kadar air atau moisture sebesar 0,5%. Biorate sebesar 1%. Dan yang jarang kita ketahui karena memang tidak tertera di kemasan urea adalah kandungan racun amonia sebesar 52,5%. Nitrogen adalah senyawa bebas yang sulit terikat. Maka dari itu, dibutuhkan senyawa lain agar senyawa nitrogen ini bisa terikat dalam bentuk butiran-butiran seperti yang kita ketahui di pasaran. Maka dari itu, digunakan amonia sebagai bahan pengikat nitrogen. Amonia ini juga digunakan sebagai senjata kimia saat Perang Dunia Pertama. Jadi dalam prakteknya, sebenarnya saat mengaplikasikan pupuk urea itu sama saja dengan meracuni tanah perlahan-lahan, merusak ekosistem tanah tanpa kita sadari. Karena 52% kandungan amonia akan sepenuhnya diserap oleh tanah, sementara nitrogen hanya sekitar 5% yang terserap oleh tanaman. Sisanya habis menguap ke atmosfer saat moisture, biorate, tanah, dan kelembapan lingkungan terbuka bereaksi memisahkan antara kandungan nitrogen dan amonia. Amonia ini juga yang menyebabkan sensasi panas saat Anda memegang pupuk sintetis berbahan nitrogen, apapun mereknya dan berapapun kandungannya. Di sini saya akan memberikan solusinya. Setelah tadi bapak-bapak mendengarkan penjelasan mengenai nitrogen, mungkin dalam pikiran bapak-bapak lahan kita telah rusak. Tidak demikian. Kalau kita bisa mengolah lahan dan menstabilkan di lahan kita. Contoh ini kan ada lahan. Nitrogen, katakanlah yang tersisa itu residu misalkan. Nah, ini residu kimia. Residu kimia ini akan diuraikan oleh mikroba dari alam. Di lahan bapak pun banyak mikroba. Bisa ditambahkan dengan mikroba yang sudah direkayasa. Misalkan di sini saya ada QRR, mikroba QRR. Kalau bapak punya mikroba yang lain boleh.
Mikroba ini akan menetralisir si residu kimia ini yang telah banyak di lahan Bapak. Syarat yang utama yaitu si mikroba ini harus bisa hidup di lahan kita. Si mikroba ini juga makhluk hidup, jadi dia perlu makan. Makanan si mikroba yaitu kompos. Tanpa kompos yang banyak di lahan Bapak, si mikroba ini tidak akan bisa hidup secara maksimal. Dia kesulitan dalam menguraikan residu kimia, terutama di musim kemarau. Jadi bila bapak-bapak menambahkan mikroba ke lahan, faktor yang harus wajib dipenuhi yaitu kompos sebagai makanan mikroba, supaya dia tetap hidup walaupun di musim kemarau, apalagi di musim hujan. Tanpa kompos, si mikroba tidak bisa bekerja maksimal atau bisa jadi dia mati di musim kemarau, apalagi di sawah tak ada hujan. Di sawah tak ada hujan yang notabene-nya kering, sangat kering. Tapi dengan adanya kompos, si mikroba bisa tetap hidup. Jadi kalau di tanah tak ada hujan, pada saat musim hujan datang, mikroba harus ditambahkan lagi. Ditakutkan mikrobanya banyak yang mati. Nah, ini penjelasan singkat. Jadi lahan Bapak walaupun diberi pupuk kimia yang mengandung banyak residu, tapi insya Allah dengan mikroba dan kompos, insya Allah tidak akan berbahaya, apalagi kalau mikrobanya KRR. Ini mikroba yang sudah direkayasa berbasis bionuklir. Di sini mikroba KRR ini ada mikroba 12 jenis ya, ada bisa menggandakan, bisa menguraikan semua jenis residu, logam berat, pestisida, herbisida. Kata yang membuatnya begitu. Saya cuma menyambung lidah dan mengingatkan bapak-bapak, mungkin ada yang lupa.